Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Maulida dengan NIM 21010304058. Ingin menjawab soal yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ushul Fikih. Mungkin langsung saja ke soal yang nomor 1. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran serta jelaskan contoh masing-masing. Jadi fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, bayan takrir, memperjelas isi Al-Quran yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran tersebut. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu hadis. Nah, hadis tersebut itu mentakrirkan dari surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Terus yang kedua, bayan tafsir, menafsirkan isi Al-Quran terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contohnya itu hadis yang contohnya itu penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Nah, hadis tersebut menafsirkan surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukum bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Nah, ayat ini kan masih bersifat umum. Kemudian Nabi itu memberikan batasan bahwa yang dipotong itu dari pergelangan tangan. Terus yang ketiga, bayan tasyri', yaitu memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Yang biasanya tuh Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan, 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik yang merdeka atau hamba, baik laki-laki atau perempuan. Terus yang keempat, bayan nasakh, sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu sebab lebih cocok dengan lingkungannya. Nah, salah satu contohnya yakni tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, hadis ini kan menasak dari Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang mana artinya itu diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabat secara makruh. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya soal yang nomor 2. Jelaskan bagaimana menurut saudara implementasi ijma pada masa kini. Jadi menurut saya masih ada kemungkinan akan menerapkan metode ijma ini, yang mana pada persoalan hukum yang muncul pada masyarakat. Karena kan kondisi dulu dengan kondisi sekarang itu kan sangat berbeda. Nah, sekarang ini fasilitas media dapat digunakan untuk mengakses informasi dari berbagai penjuru dunia melalui teknologi media internet dengan menggunakan Facebook dan Twitter dan media sosial yang lainnya, sehingga segala persoalan yang dapat disebarkan melalui akun tersebut, orang lain akan memberikan jawaban yang sangat kita harapkan. Selanjutnya soal yang nomor 3, jelaskan apa saja perbedaan tasakh dan nasakh serta berikan contoh dari keduanya. Jadi perbedaan tasakh dan nasakh yaitu yang pertama, tasakh bisa dilakukan terhadap lapas yang belakangan dan bisa pula terhadap lapas yang datang beriringan.
sedangkan nasakh itu mutlak hanya bisa dilakukan melalui lafaz yang datang kemudian. Terus yang kedua, tasakh bisa dilakukan baik dengan dalil akli maupun dengan dalil nakli. Sedangkan nasakh hanya bisa dilakukan dengan dalil nakli saja. Terus yang ketiga, tasakh tidak berlaku pada perintah yang mengundang suatu perintah saja, seperti berilah sebulan. Nah, sedangkan nasakh bisa dilakukan pada kasus seperti itu. Terus yang keempat, lafaz yang umum tetap sesuai keumumannya walaupun setelah taksis, sedangkan lafaz yang dinasakh tidak berlaku lagi. Terus yang kelima, dibolehkan mentaksis lafaz yang qati dengan qiyas hadis ahad dan dalil-dalil syara lainnya. Sedangkan dalam nasakh tidak diperbolehkan mentaksih suatu lafaz yang qati kecuali dengan lafaz yang qati pula. Nah, untuk contoh nasakh dan qati, untuk contoh nasakh dan taksis yaitu seperti ketentuan wajib memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, jika akan menghadap atau bertanya kepada Rasulullah sebagaimana dalam ayat 12 di dalam surah Al-Mujadalah, setelah situasi berubah karena banyak sahabat yang sebetulnya perlu bertanya nih kepada beliau, tetapi karena tidak mempunyai dana untuk bersedekah lalu tidak jadi menghadap atau bertanya kepada beliau. Lalu turunlah ayat 13 surah Al-Mujadalah yang menghapuskan kewajiban bersedekah tersebut dan diganti dengan ketentuan baru, yaitu boleh saja menghadap atau bertanya kepada beliau walau belum atau tidak bersedekah terlebih dahulu. Jadi ketentuan ayat 12 surah Al-Mujadalah itu sudah tidak berlaku lagi setelah datangnya ketentuan baru dari ayat 13 surah Al-Mujadalah yang menghapuskan ketentuannya tersebut. Selanjutnya soal yang nomor 4. Jelaskan perbedaan istihsan, qiyas, dan maslahah mursalah. Jadi perbedaan istihsan, qiyas, dan maslahah mursalah itu terletak pada cara pengambilan keputusan hukum. Di mana dalam istihsan, hukum itu ditetapkan atas dasar kepentingan umum atau keadilan, dan qiyas, keputusan hukum diambil karena persamaan ilat. Sedangkan maslahah mursalah untuk menetapkan hukum baru yang belum dikonfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, baik diterima maupun salah. Yang terakhir yaitu jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang pentingnya ilmu ushul fikih dalam menghadapi kemajuan zaman. Jadi di zaman sekarang ini tuh kita perlu atau kita itu sangat penting mempelajari ilmu ushul fikih. Nah, dengan kita mempelajari ilmu ushul fikih, kita akan tahu nih dari dalil dalam setiap masalah. Jadi kita beragama bukan hanya ikut-ikutan, tapi beragama dengan mendasarinya dengan dalil, dan ini sangat penting terutama di zaman kita ini, di saat banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita punya ilmu ushul fikih dan kita paham dari masalah ini, maka kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Selain itu juga kita akan terhindar dari sifat fanatik. Maksudnya tuh begini, jika kita melihat ustadz berbeda pendapat, maka kita tuh cukup tenang saja dan menghormati kedua-duanya, karena kita tahu setiap ustadz ini berdalil dengan yang muqtadar, tapi kita tuh tidak fanatik ke salah satunya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak.